Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat kita berjumpa kembali di GPKDI Tabernakel Kasih. Kita mau kembali berkumpul, kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau kembali berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa segala kekhawatiran hidup kita, segala harapan-harapan kita, kebahagiaan kita, berkat-berkat kita. Pada pagi hari ini kita mau bawa ke hadapan Tuhan kita. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Oleh karena itu mari kita mau serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita mau tanggalkan segala beban permasalahan. Kita mau puji Dia karena tiba saatnya kita berkumpul, bersatu dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senang suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, kita mau puji Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai pada pagi hari ini. Mari kita bertepuk tangan, bernyanyi, menari untuk Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Mari kita nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau puji Dia, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Biar segala yang bernafas di dunia ini memuji Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari yang di rumah kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Dia. Katakan, kita mau menyaksikan keselamatan yang bagi Allah. Kita puji Dia. Katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Amin. Kami naikkan pada anak domba. Naikkan pujianmu, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba
kembali datang pada Dia. Dia adalah Tuhan kita. Kita mau sampaikan segala beban permasalahan kita. Mungkin dunia mengecewakan, mungkin tidak ada satupun yang peduli, tapi Dia peduli. Dan Dia adalah Bapa kita. Mari kita mau datang kepada Dia pada pagi hari ini. Sekalipun dunia menyakitkan, tapi Dia ada dan Dia tidak meninggalkan. Mari kita sembah Dia. Kita mau katakan, saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari sekali lagi kita mau datang kepada Dia. Katakan, saat dunia kecewakan, saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, dan tak ada satupun yang peduli. Dia ada, Dia peduli. Amin. Saat dunia menyakitkan, saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan
menyanyikan lagu ini, mari kita mau masuk saat teduh kita masing-masing pada pagi hari ini. Kita masuk, kita hampiri Dia. Mari kita hampiri Tuhan kita. Bawa semua kecewamu. Hampiri Dia pada pagi hari ini. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang mau mengerti setiap kita. Sekalipun manusia tidak dapat mengerti kita, tetapi Dia mengerti setiap seluk-beluk hati kita, sisi terdalam dari diri kita. Dia tahu, Dia mengenalmu. Dia ada pada pagi hari ini. Hampiri Dia, hampiri Dia. Bawa segala doa-doamu, bawa semua beban permasalahanmu, sampaikan pada Yesus pada pagi hari ini. Dia tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Amin. Inilah anak-anakmu Tuhan. Dia mengerti kan. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan, sampaikan pada Yesus. Haleluya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari kita bangkit berdiri. Sampaikan, sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sekali lagi sampaikan pada Yesus, Dia ada, Dia mengerti. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Dia mengerti air matamu. Dia mengerti air matamu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dan Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik. Kau adalah Bapa kami. Kau mengerti setiap air mata kami. Kau mengerti setiap doa-doa kami. Inilah jemaat-Mu Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini, yang datang dengan hati yang hancur, yang datang dengan hati yang penuh harapan, yang datang dengan hati yang penuh dengan doa. Kau mengerti setiap kita Tuhan. Kau yang jamah Tuhan. Kau yang jawab satu demi satu Tuhan. Mungkin manusia tidak dapat mengerti, mungkin dunia tidak dapat mengerti, mungkin terlalu banyak yang mengecewakan Tuhan.
Tetapi pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu saja. Kami tidak mau lihat manusia Tuhan, kami tidak mau lihat situasi apapun, tapi kami hanya mau melihat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau membawa jawaban yang datang daripada Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan kekuatan yang baru Tuhan, dengan jamahan Tuhan yang baru, sehingga kami dapat selangkah lagi lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami mau lebih dekat Tuhan, kami mau menyambut Engkau kelak kemudian hari di awan-awan Tuhan. Bawa kami Tuhan, kami mau bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami tahu Kau tidak jauh, Kau hanya sejauh doa. Oleh karena itu mari, inilah doa anak-anakmu pada pagi hari ini. Biar Engkau yang menjamah, Kau yang mendengarkan setiap kami. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biar Engkau yang berkuasa di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, karena Dia adalah segalanya bagi kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah segalanya, besar kecil. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan untuk Dia. Kita mau puji Dia. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, sekali lagi dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu, katakan dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu. Sekali lagi mari kita cicip air madu dari batu karang, seperti air madu. Amin. Berkat Tuhan. Batu karang. Haleluya. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Tuhan menetapkan langkah-langkah
Tuhan. Mari kita bertepuk tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau katakan, tangannya Tuhan menopang tangan kita. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi kita mau ditopang Tuhan. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan. Sebab Tuhan menopang kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang menopang kita. Setiap dari kita percaya bahwa Tuhan menopang kita, amin. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Oleh karena itu kita tidak mau takut lagi. Kita tidak mau khawatir lagi. Apapun yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang kita, karena Dia adalah penolong yang setia. Mari kita mau sampaikan sebuah lagu dari pelayan Tuhan yang belum lama ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Seorang pelayan yang luar biasa, Melita Sidabutar, belum lama ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan ada rencana Tuhan yang begitu indah di balik kejadian, serangkaian kejadian yang menimpa dia. Oleh karena itu mari kita mau bawa sebuah lagu dari Melita Sidabutar yang begitu memberkati banyak orang. Dan kita mau jadikan lagu ini sebagai kesaksian kita bahwa Tuhan menopang tangan kita dan Dia adalah penolong yang setia. Mari kita sampaikan pujian ini. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
Dia yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sembah Dia lebih dalam lagi, katakan, Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Terserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Mari sembah Dia, Ya penolong yang setia. Sekali-kali pun Dia tidak meninggalkanku. Oh, kami percaya Tuhan sangat menopang kami. Sekalipun kami jatuh, Engkau biarkan sampai terlena. Terima kasih
gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan ku percaya Kau Tuhan, Kau tidak pernah gagal. Mari kita bangkit berdiri, sembah Dia lebih dalam lagi. Percaya Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, katakan ku percaya Kau Tuhan. Ini iman percaya kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau buka hati kami bersama-sama pagi hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami dan memberkati firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Berkati juga Pak Domingus yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat anomali dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi judul firman Tuhan hari ini yaitu anomali dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang beberapa waktu terakhir ini kita melihat ya ada beberapa hal yang kemudian memunculkan istilah ini menjadi populer ya. Yang berikutnya ya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu lihat bahwa istilah ini tiba-tiba saja populer berkaitan dengan masa pemilu. Masa pemilu yang lalu ada paslon yang komplain katanya. Begitu kampanye suaranya masa yang berkumpul begitu banyak. Tetapi kok kenapa suaranya sedikit? Ada yang mengatakan bahwa sambutan begitu meriah tetapi
kok keadaannya tidak seperti yang diinginkan. Juga masalah bencana alam. Kita lihat ada angin puting beliung, banjir bandang, pergeseran tanah, harga kebutuhan pokok. Ya. Nah, ini sesuatu yang tidak normal. Bandung beberapa saat yang lalu mengalami angin puting beliung. Dan dikatakan oleh BMKG ini termasuk di dalam tornado yang menimpa Rancaikek dan sebagainya. Nah, kemudian harga kebutuhan pokok beras yang tadinya 10, 11, 12 ribu sekarang bisa sampai 18 ribu ke atas. Nah, ini sesuatu yang tidak normal. Lalu menyangkut iman juga. Muncul ajaran-ajaran yang belakangan ini meresahkan kita. Yang membuat kita berada dalam situasi yang tidak normal. Jadi anomali sendiri atau dari kata anomalus artinya suatu peristiwa yang tidak sesuai. Peristiwa atau keadaan yang tidak biasa. Biasanya Bapak Ibu keuangan lancar, tiba-tiba saja karena ada satu dan lain hal, kita harus kekurangan uang atau mengalami masalah finansial, atau kesehatan kita yang tiba-tiba divonis oleh dokter menderita penyakit yang mengerikan bagi kita. Nah, ini adalah anomali dalam kehidupan, sesuatu yang tidak biasa, yang tidak diharapkan dan tidak bisa diprediksi. Siapa yang bisa menduga hari esok? Itu bisa terjadi kapan saja. Yang kita bayangkan bahwa semua akan berjalan dengan baik, berubah dengan tiba-tiba. Dan juga orang mengatakan bahwa anomali ini berarti situasi yang aneh. Ya, kita menghadapi keanehan-keanehan dalam kehidupan kita kalau kita berjalan di luar Tuhan atau situasi-situasi abnormal atau bahkan dikatakan pancaroba. Nah, mari kita melandasi firman Tuhan ini dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, bagian firman Tuhan ini dua kali disampaikan, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, kemudian di dalam Injil Lukas agak terbalik ya, saya tulis Matius 7, harusnya Matius 7 itu ayat 24 sampai 27. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, dua peristiwa ini menunjukkan bahwa ada orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia adalah orang bijaksana. Nah, apakah kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang bijaksana? Sebab saya kira sudah berkali-kali kita mendengar firman Tuhan. Bahkan kalau kita setia beribadah saja, berarti tiap minggu setahun itu 300 sekian kali hari ya, 366 tahun ini. Tapi 52 minggu paling tidak kita mendengar firman Tuhan. Berarti kita orang yang bijaksana. Dan orang bijaksana ini mendirikan rumahnya di atas batu. Dan Injil Lukas mengatakan bahwa dia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.
Bukan sekedar orang yang mendirikan tetapi fondasinya tidak ada. Lalu orang yang mendengar firman Tuhan ini pun menghadapi keadaan yang tidak diharapkan. Anomali tadi, yaitu apa? Turun hujan, datanglah banjir. Dan Injil Lukas mengatakan air bah dan banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab apa? Didirikan di atas batu. Nah, karena itu rumah itu tidak dapat digoyahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar dan melakukan. Lalu ada orang yang kedua, yaitu mendengar dan tidak melakukannya. Jadi yang bijaksana ini kemudian ada masa-masa di mana dia menghadapi hujan, lalu banjir, lalu apa? Angin melanda. Ya saudara, ini masalah yang kompleks ya. Kalau hujan itu masalah dari atas, angin itu masalah permukaan, banjir itu masalah dari bawah yang menggenangi. Berarti bahwa seluruh sisi kehidupan kita mengalami masalah yang tidak kita harapkan. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang bijaksana ini dikatakan bahwa ia tidak goyah karena didirikan di atas batu. Nah, orang yang kedua yaitu orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Dan Alkitab mengatakan orang bodoh ya. Wah, kalau para hamba Tuhan yang mengatakan ke jemaat orang bodoh barangkali marah semua ya. Tapi ini Alkitab yang mengatakan bahwa kalau kita mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, kita adalah orang bodoh. Karena apa? Orang bodoh ini mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan Lukas 6 ayat 49 mengatakan bahwa mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Yaitu kalau tanah tanpa dasar itu barangkali kita camping ya, berkemah, pasang tenda itu tidak usah bangun fondasi yang kuat. Tapi ada patok-patok yang kuat juga. Nah, anomali keadaan yang tidak biasa juga sama. Yaitu turun banjir, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu sehingga apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi dua orang ini, orang bijaksana dan orang bodoh, sama-sama mendengar firman Tuhan. Bedanya yang bijaksana mendengar dan melakukan. Yang bodoh mendengar dan tidak melakukan. Lalu sama-sama juga mengalami persoalan. Hujan, angin badai, banjir. Tetapi orang yang mendengar firman dan melakukan ini kokoh, kuat, tidak ambruk, tidak rubuh. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukan katanya rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah dampaknya, nah kita lihat bahwa dampak dari anomali, orang yang mendengar dan melakukan firman ini kokoh, teguh, tidak dapat digoyahkan. Karena kehidupannya dibangun di atas batu karang. Dan batu karang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat Matius 16 ayat 18. Ini pengakuan Petrus sebenarnya. Nanti kita akan melihat Petrus secara khusus. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus artinya batu karang, artinya Kefas juga nama lainnya. Dan orang ini Tuhan memberikan jaminan kepadanya bahwa di atas batu karang ini dia membangun jemaatnya dan alam maut tidak akan membinasakannya. Orang yang mendirikan kehidupannya di atas dasar Tuhan Yesus Kristus itu badai. Persoalan datang silih berganti. Masalah tidak pernah berakhir dalam kehidupannya. Tetapi dia kuat. Dia survive, dia makin tangguh. Oleh karena apa? Dia mendirikan rumahnya di atas Tuhan Yesus, batu karang yang kokoh dan teguh. Dan dikatakan bahwa alam maut tidak dapat membinasakan orang yang bijaksana ini, orang-orang yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dan fondasi
kehidupannya. Dan juga bahwa orang-orang yang kuat mendengar firman dan melakukannya dan juga berpaut pada firman. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Ini disampaikan kepada jemaat Philadelphia. Jemaat yang begitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Orang yang mengasihi Tuhan, hidup di dalam firman, dikatakan di sini, karena engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku. Jadi orang bukan hanya mendengar dan melakukan, tetapi juga dia tekun di dalam firman Tuhan. Maka apa? Aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan, pada hari anomali, pada hari kita tidak mengharapkan masalah itu datang. Pada hari kita tidak menduga-duga bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada kita. Dan dikatakan bahwa orang demikian tidak sendirian, seluruh dunia juga mengalami masalah. Tetapi dia akan tetap kuat di dalam Tuhan karena dia mendengar firman dan melakukannya tekun, berpegang pada firman Tuhan. Nah, sekarang ini banyak orang udah mulai menyampaikan aliran bahwa bukan firman. Alkitab bukan satu-satunya kebenaran. Dan ini tentu saja membuat kita kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi firman, tidak baca Alkitab, saudara akan kena badai dan gelombang iman ini. Nah, karena ini bukan orang-orang biasa, orang-orang pandai yang memutar balikan Alkitab. Tapi Alkitab tadi mengatakan bahwa orang demikian orang bodoh, bukan orang bijaksana. Walaupun dia sendiri memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, sangat luas dan dalam, tetapi tidak akan menyamai firman Tuhan. Lalu orang ini apa? Dikatakan survive, tangguh. Meskipun persoalan silih berganti. Jadi saudara jangan berpikir kita menjadi orang percaya tidak akan ada masalah. Anomali itu kapan saja terjadi pada kita. Tapi hasil akhir itu berbeda. Dikatakan bahwa hujan, banjir, air bah itu tidak dapat merobohkannya. Saudara akan tetap kuat. Dan lebih daripada itu, iman kita membuat kita tangguh. Nah, karena itu kalau kita mulai tidak suka dengan firman, mulai tidak nyaman ketika kita mendengar firman Tuhan, itu sudah mulai tanda-tanda awal ini. Bahwa kita akan menjadi orang-orang yang nanti sebaliknya mendengar firman tapi tidak melakukannya. Nah, saudara melihat di situ ini sekedar gambarnya bahwa ini angin badai melanda bangunan orang-orang yang tidak melakukan firman ini roboh. Hebatlah kerusakannya. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi anomali bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Petrus. Nah, Petrus ini satu tokoh yang luar biasa. Saudara-saudara kita Katolik menjadikan dia sebagai paus pertama. Oleh karena apa? Oleh karena Petrus di sini landasannya kokoh, kredonya bagus, pengakuan imannya bagus. Lalu dia berani berbeda dengan orang lain. Nah, Matius 16 ayat 16 sampai 19. Matius 16 ayat 16 sampai dengan 19. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Mari kita belajar dari Petrus bahwa landasan imannya kokoh. Dimulai dari apa? Pengakuan imannya. Berbeda dengan murid-murid yang lain. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada pula yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Tidak konsisten, tidak kuat di dalam imannya sendiri. Dan ini yang namanya apa? Atas nama pluralisme. Keberagaman. Kita menghargai satu dengan yang lain. Itu memang ajaran firman Tuhan. Tapi tidak berarti kita menggadaikan iman kita karena kita menghargai tetangga. Kita menggadaikan iman kita karena kita menghargai kawan kita. Ya Tuhan bertanya kepada murid-murid ini karena mereka berada di Kaisarea Filipi, satu pusat keagamaan. Dan di tengah-tengah pusat keagamaan Yesus itu tanya, mereka berani enggak mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kecuali Petrus. Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat, engkau adalah anak Allah. Dan hari-hari ini saya katakan kalau saudara-saudara yang gak rajin lihat di internet dikatakan apa Kristen progresif. Bukan progresif, destruktif. Karena apa? Menolak Yesus. Bukan Yesus satu-satunya jalan keselamatan katanya. Itu keselamatan bisa dengan pelbagai cara. Lalu dikatakan masa Allah yang penuh kasihan membawa orang baik ke dalam neraka. Ya orang baik tetapi bukan orang benar. Dia pantas mendapatkan apa yang dia percaya. Ya saudara, jangan kita terus mengatakan bahwa wah itu kata orang Yesus nabi yang baik. Wah tokoh yang baik yang memberkati banyak orang, yang menjadi penolong bagi banyak orang. Tadi malam setengah malam tiba-tiba saya sangat sedih membayangkan bagian firman Tuhan ini. Ya Tuhan Yesus kali terakhir pergi ke Yerusalem itu apa yang terjadi? Ya ditangkap, dipermalukan, dan bahkan jadi tontonan katanya ketika disalibkan. Karena orang berbondong-bondong datang untuk perayaan Paskah dan sebelum Paskah terjadi menonton. Wah orang ini yang selama ini membuat mujizat menyembuhkan, menolong orang, sekarang kok tergantung di kayu salib, dihina, tidak ada habis-habisnya. Bahkan seorang kawan mengatakan bahwa dia pernah merawat jantungnya itu dibius lokalnya. Tetapi dia merasa ngeri. Ya bayangkan Tuhan Yesus yang dipaku tanpa bius. Sangat menderita untuk kita. Tetapi orang-orang yang mengatakan maju imannya ini justru mengajarkan bahwa bukan Yesus satu-satunya. Bukan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nah itu sebabnya Tuhan bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Bertanya kepada Petrus, jangan kata orang. Jangan cenah. Tapi menurut kamu siapakah aku ini? Berarti pengakuan iman pribadi yang lahir dari keyakinan yang kokoh. Tidak ragu-ragu. Dan seorang senior menulis di grup alumni kami. Dia mengatakan saya khawatir ada alumni yang akan mengikuti pola ini. Karena mereka mulai bergaul. Mulai mengatakan pluralisme, menghargai orang, menerima perbedaan dan sebagainya. Termasuk perbedaan keyakinan, dan harus menghargai bahwa apa yang mereka temukan sebagai jalan keselamatan itu juga benar adanya. Nah ini berarti bahwa orang-orang yang mendengar firman tetapi tidak tekun berpegang pada firman. Dan ini anomali iman. Hancur saudaranya. Tidak disebutkan bahwa Kristen sejak kapan. Tetapi ketika kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau bukan Kristen lagi. Karena orang Kristen adalah pengikut Kristus. Percaya dan beriman pada Kristus. Tapi ketika Kristus dicopot dari iman kita, nggak ada artinya. Nggak ada bedanya dengan orang yang tidak beribadah. Tidak ada bedanya dengan orang yang hari Minggu tidak kebaktian. Karena tidak ada istimewanya. Istimewanya karena dia adalah Mesias, Juru Selamat yang mengampuni dosa kita. Nah, anomali yang dihadapi oleh Petrus. Ya Petrus pengakuannya bagus. Nah bagaimana ketika dia menghadapi badai iman? Pertama-tama dimulai dari pikirannya sendiri. Matius 16 ayat 22 dan 23.
Matius 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Banyak orang yang mendengar firman dan tidak melakukan, pinjam kata yang disampaikan Tuhan Yesus di ayat 25, berarti dia adalah iblis. Padahal Petrus barusan mengakui bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kok kenapa tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang mencegah bahwa Tuhan tidak akan mati? Dan ini yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang Kristen tertentu mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Sama iblis ini. Iblis yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab apa? Yang ia pikirkan adalah apa yang dipikirkan manusia. Wah, supaya saya diaplaus manusia, supaya saya diterima, supaya saya dianggap orang bager, supaya saya disanjung dan sebagainya. Itu pikiran manusia. Ketika kita menghadapi masalah juga, wah, kita lebih mementingkan persoalan manusia daripada persoalan Tuhan. Akrab dengan orang boleh, tapi akrab dengan manusia belum tentu bahwa kita masuk ke surga. Tapi kita akrab dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi banyak orang sekarang ini atas nama tokoh agama menggiring orang supaya mendekat kepada manusia tapi menjauh dari Tuhan. Dan bahkan menolak bahwa Yesus tidak mati. Sama dengan pikiran Petrus, itu sebabnya Tuhan Yesus koreksi. Engkau iblis, enyah. Artinya bahwa kita menghadapi orang dengan pikiran demikian, kita menjauh. Jangan semakin mendekati mereka. Dan kepada senior saya bilang saya tidak malu, saya sebutkan nama orangnya. Beberapa orang yang saya sejak lama saya lihat ketika mereka masih kuliah dulu, wah, pikirannya begitu bicara soal masalah sosial, semangatnya bukan main. Tapi bicara Yesus yang mati dan menebus dosa kita, mulai seperti agak sungkan-sungkan, seperti agak ragu-ragu. Nah, ini berarti orang yang menggadaikan imannya. Kita hidup di dunia yang Tuhan khususkan bagi kita yang namanya negara Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kita membagikan iman kita, bukan menggadaikan iman kita. Di dalam pergaulan kita, di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita. Rekanan kita barangkali bukan orang-orang yang percaya. Tapi apakah kita akan membuat mereka sampai mereka melihat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Jadi ini badai iman pertama. Nah, yang kedua yaitu penyangkalannya. Dan saya meneliti kembali kenapa Petrus menyangkal, tapi kemudian dipulihkan. Rupanya Petrus tidak menyangkal ketuhanan Tuhan. Saudara boleh baca Alkitab. Yang ia menyangkal, aku tidak mengenal dia sebagai orang Galilea. Yang ia menyangkal, aku bukan muridnya. Yang ia menyangkal, aku bukan salah satu dari mereka. Dia tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan loh. Jadi pengakuannya jelas. Di dalam persoalan kehidupan kita, barangkali kadang-kadang kita menyembunyikan diri, tidak menonjolkan diri, tidak menampilkan diri sebagai orang Kristen. Tetapi jangan sampai kita mengatakan, oh iya betul, Yesus itu bukan Tuhan. Petrus tidak seperti itu. Nah, itu sebabnya ketika penyangkalannya ini terjadi, Petrus menangis. Mungkin pertama kali dia menangis dalam kehidupannya ketika Yesus berpaling kepadanya. Oh, selama ini Tuhan, aku mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa sekarang aku menyangkali engkau sebagai orang yang bersama-sama di Galilea? Aku menyangkali engkau sebagai muridmu. Tetapi dalam hatinya mengatakan apa? Engkau tetap adalah Mesias Tuhan. Itu sebabnya rahasia Petrus, bagaimana dia mengalami pemulihan di dalam kehidupannya, dia tetap dalam persekutuan. Saudara lihat di Alkitab, bahwa sejak dia menyangkal Tuhan, Petrus tidak seperti Yudas, meninggalkan persekutuan gantung diri. Tetapi di mana ke-10 murid yang lain takut mengunci pintu, Petrus ada di situ. Thomas pernah tidak ada, Petrus ada. Dan ketika mereka menangkap ikan di Danau Tiberias 7 orang,
Situ Petrus juga ada. Nah artinya apa? Kalau kita mulai hoream-hoream, mulai menjauh dari persekutuan, mulai bosan, itu tanda-tanda bahwa iblis bisa memanfaatkan kesempatan itu. Saudara yang datang ke gereja mungkin gak setuju dengan banyak orang, termasuk saya juga. Wah itu ngomongnya bawel, gak sesuai. Tapi saudara mendengar firman Tuhan, daripada dinabobokan dengan sesuatu yang nasionalis, yang luar biasa, dan sebagainya, tapi menolak ketuhanan Yesus. Petrus tidak pernah menolak ketuhanan Yesus. Dari mana kita lihat? Mari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan Petrus terjadi dan Tuhan ingin membawa dia kembali kepada pengakuannya di Kaisaria Filipi bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu sebabnya Tuhan tidak bertanya kepadanya, "Petrus, tolong katakan kenapa engkau menyangkal aku bahwa engkau bukan muridku." Tuhan tidak mempersoalkan itu karena Tuhan tahu sebagai manusia tuh Petrus itu punya kelemahan. Dia menghadapi prajurit-prajurit yang kapan saja akan menyiksa dia, sama seperti yang ia lihat Tuhannya mengalami itu. Tuhan saja disiksa, dianiaya habis-habisan di depan dia. Tapi apa yang terjadi? 3 kali Petrus di sini mengatakan, "Benar Tuhan," ayat 15. Ayat yang ke-16, "Benar Tuhan." Ayat yang ke-17, "Tuhan engkau tahu." Berarti bahwa pengakuannya terhadap ketuhanan Yesus itu tidak berubah. Sekalipun pernah menghadapi masalah. Dibanding dengan orang-orang pintar tadi. Wah, tiba-tiba mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Alkitab ini bukan satu-satunya Alkitab yang tidak bersalah. Banyak yang salah yang ditemukan dalam Alkitab. Untuk apa kita menjadikan Alkitab ini satu-satunya? Ini orang bodoh, kata Alkitab tadi. Karena mendengar tetapi tidak melakukan. Saya tidak hendak membawa saudara untuk menjadi orang Kristen fanatik. Tetapi orang Kristennya betul-betul punya kekuatan spiritual yang hebat seperti Petrus. Petrus pernah mengalami masalah. Kenapa Tuhan bilang, "Gembalakanlah dombaku"? Barangkali murid yang lain protes. Kan Tuhan dia baru menyangkal. Tuhan katakan ini pengakuannya jelas. "Benar Tuhan, benar Tuhan. Tuhan engkau tahu, you know. Engkau tahu lubuk hati saya yang terdalam. Walaupun orang di sekitar menghakimi saya habis-habisan." Tapi pengakuan itu yang membuat dia kuat, membuat dia tangguh. Tapi ketika kita mulai kompromi dengan orang lain, mulai menawarkan iman yang murahan, mengatakan bahwa Alkitab ini banyak salahnya, dipalsukan, lalu Tuhan Yesus Kristus sendiri juga hanya salah satu, itu awal dari kehancuran iman kita. Nah karena itu kita belajar dari Petrus. Dikatakan bahwa Petrus kemudian pada tahun 64, ya 6 tahun sebelum kota Yerusalem dibakar oleh Kaisar Nero, dia ditangkap dan dibawa ke Roma. Di sana dia dipenjara. Tapi ada kesempatan dia melarikan diri.
Dan menurut tradisi Katoliknya melarikan diri dan berjumpa dengan Yesus di satu gang kecil. Lalu Yesus bertanya dengan bahasa Latin, Quo vadis? Mau kemana engkau Petrus? Ya. Nah lalu Petrus balik bertanya, Quo vadis, mau kemana Tuhan? Kalau engkau lari, aku mau disalibkan lagi. Petrus menangis lagi untuk kedua kali dan dia berbalik dan tinggal di penjara itu sampai dia disalibkan dengan kepala terbalik karena dia merasa tidak layak. Quo vadis, kemana iman kita? Kemana saudara dan saya menjadi orang Kristen? Apakah orang Kristen ala kadarnya? Cuma rajin mendengar firman Tuhan tidak melakukan. Orang Kristen yang menyebut dirinya orang Kristen tapi ketika orang mengatakan Alkitab itu tidak benar, diam saja. Lalu kita mencari alasan lain mengatakan, wah ini karena saya temukan di sini nggak benar. Itu hanya pendeta atau hanya pastor yang mengatakannya. Tapi kita harus punya iman seperti Petrus. Apa yang ia lakukan Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin dia pulih dan mengambil tanggung jawab. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Tuhan tanya kepada kita, orang-orang Kristen yang sudah mendengar, melakukan firman Tuhan, jangan hanya memikirkan anomali, badai. Tapi apa yang kita mau buat bagi Tuhan? Bukan sekedar orang Kristen yang baik, duduk tenang, mendengar firman Tuhan. Tapi apa yang kita mau buat? Sama seperti, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih dari murid-murid yang lain? Lebih dari ikan-ikan yang baru kamu tangkap? Lebih dari banyak hal? Banyak di antara kita tidak tangguh iman kita. Menghadapi tantangan sedikit saja kita sudah menyerah. Dan kalau kita menyerah, hebatlah kerusakannya apabila kita menghadapi persoalan. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi ini? Nah, tadi dikatakan di sini bahwa orang yang mendengar dan tidak melakukan. Nah, di Yakobus 1 ayat 22, Ibu Imelda. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Wah, tadi Alkitab bilang mendengar firman dan tidak melakukan bodoh. Nah, sekarang ditambah lagi dengan Yakobus. Mendengar firman dan tidak melakukannya. Ini katanya kita adalah orang yang bagaimana? Katanya. Adalah orang yang menipu diri sendiri. Ya, saya yakin di GPKDI tidak ada penipu ya. Semua orang baik. Dengar firman dan melakukannya, bukan hanya mendengar atau pinjam bahasa populer sekarang, jangan omon-omon. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Harus berpaut pada firman Tuhan, menemukan kebenaran, aminkan. Berpegang pada firman Tuhan. Jangan takut kalau orang bilang kita ini orang soleh. Karena kita berpaut pada firman Tuhan. Lalu yang kedua, doa dengan iman bukan hanya kebiasaan. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bila mana ada anomali, ada persoalan yang tidak diharapkan, ada perkara-perkara yang tidak kita duga terjadi dalam kehidupan ini, apa yang kita lakukan? Dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, kita berseru siang malam, doa dengan tidak berkeputusan. Tetapi ayat 8 mengatakan, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Sebab tadi, kalau Alkitab kita udah tolak, katanya Alkitab ini adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita aminkan orang mengatakan bahwa firman Tuhan, Alkitab ini bukan lagi kebenaran satu-satunya,
iman kita mulai ambruk. Yesus bukan jalan satu-satunya, tapi ada banyak jalan kita mulai mengalami kebangkrutan iman kita. Adakah iman di bumi ini? Jika anak manusia datang, jika anak manusia mau menolong kita. Sebab tadi dikatakan bahwa jangan hanya mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan. Orang kesandung juga Tuhan, ya kaget juga Tuhan, apa saja Tuhan. Tetapi tidak melakukannya. Nah berarti bahwa kita harus menjadi siapa? Orang Kristen yang tangguh. Jadi berdoa dengan iman. Yakin bahwa Tuhan akan menolong kita karena Tuhan kita adalah Tuhan satu-satunya yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Untuk apa? Perkara-perkara biasa di dunia ini siapapun bisa mengalaminya. Tapi Tuhan bisa menolong kita jikalau kita beriman. Jikalau kita yakin bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu selanjutnya Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Mengajari kita juga untuk menghadapi anomali kehidupan kita dalam doa-doa kita. Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa. Saudara dan saya berdoa kepada Tuhan. Selagi ia dapat ditemui. Selagi ada waktu, utamakan, cari kehendak Tuhan, tanya Tuhan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, tidak akan melandanya. Persoalan besar, bukan biasa-biasa terjadi, saudara dan saya luput. Oleh karena apa? Kita mencari Tuhan. Ada persoalan kita adukan kepada Tuhan. Kalau kesehatan kita terganggu, Tuhan, Engkau adalah Yahweh Rafa, Jama. Persoalan keuangan kita, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi ini, masa Dia tidak akan menolong kita? Dan dikatakan bahwa kalau kita berdoa pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melanda. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Masalah banyak. Kesesakan ini siapa yang bilang? Ya, sampai sekarang mungkin beras belum balik ke harga semula. Tapi kok kita masih ada kok. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Engkau persembunyianku, artinya kita bersembunyi kepada Tuhan. Minta perlindungan pada Tuhan. Kalau ada kesesakan, jangan mencari nasihat kepada orang-orang Kristen yang katanya progresif tadi ya. Tetapi mengajarkan supaya tidak percaya pada Tuhan. Mengajarkan supaya tidak percaya pada Alkitab. Ya saya harap nanti mungkin lain waktu entah Pak Andre, entah Pak Junius nanti membahas Kristen progresif ini ya. Karena ini bukan masalah baru. Ya. Tapi ganti-ganti nama. Dulu namanya Saksi Yehova, awal-awal. Lalu belakang ini ganti supaya tidak ditolak sebagai orang Kristen. Pakai progresif, keren banget namanya. Tapi imannya apa? Receh. Karena menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya saudara, ini pada waktu kesesakan kita akan aman. Kita terlindungi. Oleh karena apa? Dikatakan di sini, Engkau menjaga aku. Menjaga duit kita, menjaga dompet kita supaya tidak bolong. Menjaga finansial kita supaya aman. Menjaga kesehatan kita, menjaga persoalan apapun yang terjadi. Ia menjaga kita. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Nah tadi kalau saudara lihat gambar itu, dikelilingi oleh badai gelombang. Kalau kita berada di dalam Tuhan, dikelilingi oleh perlindungan Tuhan. Berarti hidup kita aman benar ya. Dikelilingi, dibentengi, dilindungi oleh Tuhan. Tapi ketika kita menolak Yesus sebagai Tuhan kita, maka jaminan itu pun hilang. Lalu apa? Bangun kehidupan di atas Tuhan Yesus sebagai sang batu karang yang teguh. Ya, doa dalam nama Yesus, cari Tuhan Yesus, minta pertolongan pada Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan yang terakhir, hidup yang berkenan. Tadi kita sudah nyanyikan di
lagu kita, tetapi apakah kita berkenan bagi Tuhan atau tidak. Jangan hanya menjadi pendengar berkenan kepada manusia. Manusia lihat kita, wah rajin banget ya orang Kristen yang beribadat, tetapi omon-omon tadi. Tidak melakukan firman Tuhan, masuk kuping kiri keluar kanan. Lalu menjadikan firman Tuhan, kalau di lingkungan saya, jadikan firman Tuhan untuk berdebat. Jadikan firman Tuhan untuk protes. Jadikan firman Tuhan untuk adu statement. Siapa yang paling jago? Dan saya kepada senior kami yang mengeluh, saya bilang kalau orang-orang macam begini, saya lawan. Saya lawan. Lawan karena apa? Saya punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita punya keyakinan yang kokoh dalam firman Tuhan, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti saudara luput dari persoalan. Tapi firman Tuhan menjanjikan bahwa saudara nggak akan ngagoler, tidak akan jatuh tergeletak. 37, Mazmur 37 ayat 23-24 sebagai bagian air. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Kalau ada batu sandungan, tangan kita diangkat, kita melewati batu sandungan. Tapi kadang-kadang ada jalan licin, ada persoalan dan sebagainya. Kita tergelincir juga. Tapi dikatakan di sini bahwa dia tidak sampai tergeletak. Petrus tadi tidak sampai tergeletak walaupun orang menuduh dia ini tukang menyangkal Tuhan. 3 kali kamu menyangkal, tapi 3 kali dia mengatakan, Tuhan, you know my heart. Ya, Tuhan tahu hati saudara. Pak Domingus tidak tahu. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu pengakuan iman saudara. Tuhan tahu kepada siapa kita mengandalkan kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah kita. Sehingga kalaupun ada masalah kita tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Saya lihat di Facebook itu Reels video itu orang-orang yang nomad ya. Suku-suku nomad rupanya di sana itu tinggal di gua-gua dan sebagainya. Dan anak-anaknya itu dituntun lewat jalan-jalan yang terjal batu karang dan sebagainya. Tapi orang tua pegang tangannya. Kadang-kadang jatuh juga ini anak. Tetapi tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan pegang tangan kita. Tuhan atur langkah kita. Tuhan lihat persoalan kita. Tuhan tahu keluh kesah kita. Nah karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sekali-kali berpikir untuk meninggalkan. Jangan sekali-kali meragukan firman Tuhan. Apalagi meragukan Tuhan kita. Yesus Kristus. Karena dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, kita angkat sebuah pujian. Mari jemaat bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian bahwa Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita saat badai kehidupan menerpa kita.
surga, bulatkan hati kami, supaya kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Karena Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang bukan saja menebus dosa kami, tapi membuat kami kokoh bagai karang, menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kami. Pulihkan kami ya Tuhan, supaya dengan lidah kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Engkau adalah Tuhan yang berfirman, dan firman-Mu ya dan amin. Engkau akan menggenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Khususnya di dalam hari-hari ini di mana seringkali iman kita menghadapi ujian. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Setelah acara ibadah ini, kebaktian ini, ada acara The Lantern, yaitu persekutuan The Lantern dalam acara Let's Discuss. Judulnya adalah Love Yourself. Nanti saya akan membawakan diskusi ini bersama anak-anak The Lantern, anak-anak muda, sehingga saya harap anak-anak muda bisa hadir di dalam acara persekutuan The Lantern ini. 10.30 sampai dengan 12.30. Juga bisa diikuti melalui Zoom. Lalu pengumuman yang lain adalah dapatkan berkat Tuhan dalam persekutuan Tabernakel Kasih pada hari Rabu yang akan datang tanggal 17 April 2024 jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 malam di Kompleks Bumi Kresna Asri di rumah kediaman Ibu Neneng. Ya. Yang mau ikut silakan boleh langsung ke sana atau boleh juga berangkat bersama dengan saya atau dengan Ibu Imelda biar supaya tidak melalui jalur yang mudah untuk bisa sampai ke sana. Lalu hadirilah acara gabungan Persekutuan The Lantern dan Persekutuan Wanita. Temanya adalah peran Tuhan di usia lanjut. Kita akan ke Panti Jompo, Priangan, Lembang pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 jam 11 kumpul di sini. Bagi mereka yang ingin ikut pendaftaran untuk Persekutuan Wanita ke Ibu Heni, untuk The Lantern bisa ke Saudara Aldi. Dan bagi mereka yang ingin memberikan dukungan berupa apa saja, mungkin makanan ataupun hal-hal yang lain untuk acara ini bisa menghubungi Ibu BK ya, yang bisa menghubungi Ibu BK untuk hal itu. Lalu marilah kita kembali menggalakkan tabungan rumah Tuhan agar kita bisa menyiapkan untuk melunasi perpanjangan sewa di tempat ini pada nanti di akhir November biasanya. Ya. Undangan untuk memahami ayat-ayat Alkitab berupa Zoom pada hari Jumat, setiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Saya tetap mengharapkan saudara sekalian kita semua bisa hadir untuk kita memperkokoh iman kita melalui memahami ayat-ayat firman Tuhan. Dan ini merupakan acara yang santai, kita bisa ngobrol, bisa tanya jawab, bisa membahas apa saja tentang firman Tuhan supaya kita lebih lagi kuat di dalam iman kita kepada Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Ya, saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan. Biar kita dapat semakin kokoh di dalam Tuhan, menghadapi segala badai kehidupan, menghadapi segala anomali, kita mau teguh, kita mau kokoh di dalam Tuhan. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir ibadah. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan. Mari, sambil kantong persembahan diedarkan, kita mau angkat satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan
selagi kita masih hidup. Mari kita dirikan rumah yang kokoh di atas batu karang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi kami semua. Engkau tahu kami adalah jemaat yang memasuki akhir dari akhir zaman. Sehingga begitu banyak hal yang ingin menggoncangkan iman kami kepadamu. Yang ingin merusakkan kasih kami kepadamu. Bapa di dalam surga, jangan biarkan. Tolong kami ya Bapa, kuatkan iman kami. Tolong kami melalui semua anomali iman yang terjadi saat ini. Anomali rohani yang banyak terjadi saat ini. Tuhan, tolong kami untuk melewati semuanya ini di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Teguhkanlah iman kami kepadamu. Teguhkanlah iman kami kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kami satu-satunya, juru selamat kami satu-satunya. Dan Engkaulah Raja kami, Gembala kami yang baik. Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami boleh menerima firman Tuhan yang kembali menguatkan kami. Berkati
Pak Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu jelas dan begitu tegas tentang apa yang harus kami lakukan di tengah segala badai dan gelombang serangan yang dahsyat dan hebat di akhir zaman ini pada iman kami. Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Beliau ini biarlah Engkau berkati terus di dalam pelayanan di mana saja Engkau utus. Dan biarlah hamba-Mu Pak Domingus Naat boleh terus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan dengan berani dan tanpa kompromi dengan apapun juga. Berkati rumah tangganya, keluarganya, pelayanannya, dan seluruh bagian segi hidupnya. Terima kasih Bapak. Bapak dalam surga, ada persembahan yang disampaikan oleh kami semua jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Sucikan, kuduskan, bersihkan semua persembahan ini. Persembahan ini boleh layak di hadapan Tuhan dan biarlah boleh digunakan oleh gereja-Mu ini untuk beraktivitas. Berkati mereka yang sudah memberikan persembahan, Tuhan balas dengan berkat Tuhan berkelimpahan jauh lebih besar dibandingkan dengan korban persembahan yang mereka sampaikan. Berkati ya Bapak, rumah tangga mereka masing-masing, keluarga mereka masing-masing Tuhan berkati. Kesehatannya Tuhan berkati dan Tuhan juga berkati akan bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, tugas tanggung jawabnya sehari-hari. Tuhan berkati masa depan mereka. Terima kasih Bapak. Bapak dalam surga, kami mau serahkan akan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga akan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga, kami berdoa untuk sinode kami, GPKDI. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan terus menguatkan dan memurnikan keimanan yang ada di dalam sinode GPKDI. Terima kasih Bapak dalam surga. Dan sekarang kami akan melanjutkan kehidupan kami dan aktivitas kami pada hari ini. Hari yang Tuhan sudah berikan penuh berkat Tuhan pada kami semua. Tapi kami mau membuka hati terlebih dahulu untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.